Baik, kita sekarang masuk kepada pengolahan data bagian kedua. Ya, tadi di bagian pertama saya sudah menjelaskan sampai kepada kita mengolah seluruh data mentah ini, ya. Kemudian kita totalkan seluruhnya di sini, ya, di ujung kanan ini. Kita totalkan semua. Kita sudah mendapatkan hasil di ujung sini untuk seluruh item yang sudah diberikan oleh masing-masing responden. Untuk variabel X2 pun juga demikian. Ini sudah datanya sudah tampil di sini. Dan untuk variabel Y, ya, variabel Y pun juga datanya sudah ada. Ya, oke. Totalnya sudah masuk semua di sini. Nah, sekarang dari hasil total X1, X2 dan Y, kita bisa pindahkan nanti seluruh aktivitas ini, ya, aktivitas yang ada di dalam Excel ke dalam program SPSS. Silakan Anda buka program SPSS-nya. Nah, di sini kita mendapatkan ada lembar worksheet, ya. Di dalam lembar worksheet ini kita akan isi, ya, akan isi sesuai dengan apa yang sudah kita tulis tadi di lembar Excel. Ada data view, ada variable view. Nah, yang pertama kali kita kerjakan adalah dari variable view-nya, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana hasil olahan data dari masing-masing variabel lewat data mentahnya tadi. Ya, kita tulis di sini ada name. Name adalah nama. Yang kita tulis adalah simbolnya saja, simbol dari masing-masing pernyataan yang ada tadi di dalam lembar worksheet Excel. Kemudian tadi untuk variabel X1-nya ada 20 pernyataan, ya. Jadi kita tulis masing-masing manual seperti ini. Ya. X2, X1 untuk pernyataan kedua. Enter. Ya. Kemudian X1 untuk pernyataan ketiga. Ya, dan berikutnya sampai dengan nanti kita masuk ke X20. Ya. X1 ke 18, kemudian X1 pernyataan ke 19, dan X1 pernyataan ke 20. Baru kita tulis ini total X1. Ya. Nah, selesai. Kita lihat lagi di sini, ya. Di variabel X1 jumlah pernyataannya ada 20. Nih, ya. Jumlah pernyataan untuk X1 ada 20, berarti sudah selesai. Baru kita masuk ke variabel X2, yaitu dari pernyataan 21 sampai ke pernyataan 36, ya. Kita tulis kembali seperti yang dilakukan di variabel X1. Jadi X2 untuk pernyataan ke-21, kemudian untuk X2 lagi pernyataan ke-22, dan berikutnya sampai ke 36 tadi, ya. Sekarang ke 34, lanjut lagi ke 35, dan X2 ke 36. Nah, sudah selesai. Kita ketik total untuk variabel X2. Jadi kita tutup dengan kolom total. Kita kembali lagi ke Excel, ya. Jadi dari X21 sampai ke pernyataan X36. Kita gedein aja, ya. Nah, ini. Ya, jadi Anda lihat di sini kita sudah menulis dari items ke 21 ini sampai ke items 36, ya. Berarti sudah selesai. Kita masuk ke variabel Y. Variabel Y dimulai dari items pernyataan ke-37 sampai ke items 56, ya. Kita lakukan dengan cara yang sama. Jadi di sini tot Y 37. Variabel Y untuk items ke-38.
ya sampai Y56 ya, Y56. Lalu kemudian kita tulis total Y. Oke. Nah, sampai di sini ya. Kita sudah selesai memasukkan seluruh pernyataan ya. Dari X1 kemudian X2 lalu ke Y ya. Jadi nanti di sini kita sudah siap untuk menghitung ke dalam program SPSS ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada with, abaikan saja nggak masalah. Type-nya numerik, betul. Nah, ini desimal. Desimal di sini ya. Karena kita di sini bukan dalam bilangan pecahan atau tidak ada desimal atau angka di belakang koma, kita di sini tulis 0 ya. Nah, kita tulis 0. Nah, selanjutnya ini kita copy ya. Kita copy dulu. Kita copy dulu di sini, copy. Lalu kemudian kita paste semuanya. Ya. Kita pastekan semuanya 0 ya. Kemudian di sini ada value. Ya, ada value. Value-nya kita isi ya. Nah, value-nya kita isi. Misalnya kita kasih di sini kan tadi ada pernyataan nomor 1 itu tidak setuju. Sangat tidak setuju. Lalu add. Nah, kemudian kedua, untuk item positif ya, angka 2 berarti ya labelnya adalah tidak setuju. Lalu value yang ketiga cukup setuju, masukkan ke sini. Lalu yang keempat di sini setuju. Kita kasih yang kelima ya. Berarti di sini sangat setuju. Add. Kemudian kita oke. Ya. Nah, seperti tadi data ini kita copy ya. Kita copy dulu semua. Kita copy lalu kita blok di sini. Ya, sampai sini. Paste. Berarti sudah ada masuk di sini ya. Nah, kemudian kita pindahkan, sudah muncul di sini, baru kita masuk ke data view. Nah, data view di sini sudah muncul tuh ya. Data tabelnya sudah muncul tadi, pernyataan X1 sampai sini ya. X1 sampai ke 20. Kemudian dilanjutkan dengan X2, lalu dilanjutkan dengan Y ya. Nah, di sini coba kita atur tadi ada kolom yang ya, biar masuk semua, biar indah kelihatannya. Kemudian total X1 ya. Sekarang setelah dari sini kita masuk ke Excel lagi ya, kita masuk ke program Excel kembali. Ini kita blok ya, kita blok dari item pernyataan ke-1 sampai item pernyataan ke-20, seluruhnya kita blok ya. Nah, sampai sini lalu kemudian kita Ctrl C, copy ya, lalu kita pindahkan ke data view yang tadi. Di sini kita paste. Nah, sudah pindah semua ya. Nah, seluruhnya ada 42. Ya, semuanya ada 42 responden. Lalu kita geser ke sini. Ya, sudah masuk totalnya. Ini X1. X1-nya sudah selesai. Kita masuk ke X2. X2 sama prosesnya seperti tadi. Kita blok dari pernyataan ya 21 sampai ke pernyataan 36. Seluruhnya kita blok.
kemudian copy, ya, pindahkan lagi datanya ke sini, lalu pastekan. Cek dulu, ya, cek dulu seluruhnya apakah sudah sampai ke 36. Oke, sudah ya. Ya, datanya sampai 42 nih. Lalu selanjutnya yang Y, ya, kita masuk ke variabel Y. Prosesnya sama, kita copy semuanya, ya, sampai kolom total. Pastikan seluruh responden sejumlah 42 data tadi sudah masuk ke dalam blok, ya, yang kita lakukan. Kemudian kita copy, lalu pastekan di mari, ya. Ya, kita pastikan lagi semuanya sudah masuk sampai Y56. Oke, kemudian jumlah respondennya sudah masuk 42. Nah, setelah kita mendapatkan seluruh, ya, ini namanya proses menginput data, ya. Nah, setelah kita selesai memasukkan data ini, baru kita akan melihat dan mengolah bagaimana menghasilkan analisa secara deskriptif, ya, untuk di variabel, untuk di bab 4 atau di bab pembahasan untuk seluruh variabel. Kita masuk ke analyze, ya. Kemudian ada deskriptif, statistik, ya. Kemudian ada frekuensi di sini. Nah, ada frekuensi. Lalu kita pindahkan seluruh data ini ke sini, ya. Ctrl A aja, lalu pindahkan ke sini. Nah, tapi karena untuk kita bicara analisa deskriptif, maka totalnya nggak usah ikut, ya. Totalnya kita keluarkan dulu, total dari masing-masing variabel, ya. Total dari masing-masing variabel kita pindahkan dulu. Oke. Nah, setelah selesai berarti semua, ya, semua pernyataan itu sudah masuk. Baru kita pilih chart, ya. Kita pilih chart. Lalu kalau pengen gunakan histogram silakan, atau mau pie chart atau mau bar. Kita ambil misalnya histogramnya, ya. Misal boleh kita sorot ini, lalu show normal curve. Nah, continue, kemudian oke. Kita tunggu proses input data ini sampai dengan selesai. Yang ini butuh waktu beberapa menit, ya, nggak sampai 3 menit. Nah, nanti setelah itu hasilnya akan keluar. Nah, di sini nanti kita akan melihat, nah, sudah muncul, ya. Ini sudah muncul olahan data untuk deskriptif, ya, untuk deskriptifnya. Nah, di sini kita melihat untuk X1, coba kita pastikan nih, ya. Nah, untuk X1 semua datanya valid, ya, sudah masuk semua. Di bawahnya tidak ada yang belum masuk. Semuanya 0, berarti semua statusnya sudah masuk semua sampai ke variabel Y, ya. Berarti kita sudah benar melakukan penginputan data dari Excel ke SPSS. Nah, ini yang kita maksud dengan analisa secara deskriptif. Hasilnya sudah keluar tanpa Anda harus menghitung secara manual, ya. Tanpa Anda hitung secara manual. Di sini misalnya untuk yang menjawab sangat tidak setuju ada 1 orang. Untuk yang menjawab tidak setuju, ya, itu ada 11 orang. Jadi dalam variabel X1 ini untuk pernyataan pertama, seluruh jumlah responden sudah menjawab sebanyak 42 orang, di mana masing-masing yang menjawab sangat setuju itu ada 2 orang, yang menjawab setuju ada 17 orang, cukup setuju 11 orang, tidak setuju 11 orang, dan sangat tidak setuju itu adalah 1 orang. Pastikan semua hasil di sini itu terisi, ya, dari masing-masing pernyataan ini. Dari mulai sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju, itu harus terisi seluruhnya.
supaya kita bisa melihat bahwa hasilnya itu betul-betul tersebar secara normal di sini ya. Nah, berapa frekuensi kumulatif dalam prosentasenya? Nah, ini sudah bisa Anda lihat di sini. Nggak perlu Anda menghitung secara manual ya. Karena kalau sudah masuk ke bab 4 itu prosesnya lama ya. Jadi hasil dari olahan data ini ya. Nah, selanjutnya tinggal Anda pindahkan nanti ke Word. Nah, Anda save di sini ya. Save as tuh. Tinggal Anda save as hasilnya seperti apa. Oke ya. Nah, di sini save as hasilnya akan muncul dengan sendirinya ya. Nah, nanti dari sini setelah di bab 4 Anda harus mengolah data lagi di sini. Nah, misalnya di sini pernyataan sangat setuju 2 orang, yang setuju 17 orang. Bisa kita gabung lah antara sangat setuju dengan setuju, kita rangkum menjadi satu. Ini ada 19 orang menjawab pernyataan ke-1 ini, yaitu mereka setuju ya. Nah, kaitkan dengan bunyi pernyataan kuesionernya. Uraikan di sini ya. Bukan hanya sekedar Anda memindahkan kumulatif prosentasinya saja, bukan. Tapi Anda harus bisa mendeskripsikan hasil dari jawaban-jawaban di sini. Kenapa dia menjawab 19 orang ini menjawab setuju? Kenapa cukup setuju 11 orang ini menjawab cukup setuju, dan sisanya sebanyak 12 orang mereka menjawab tidak setuju? Ini harus dijelaskan dengan argumentasi yang jelas ya. Jadi harus diargumentasikan, harus dideskripsikan, karena judulnya juga analisa secara deskriptif. Berarti Anda harus olah data tersebut, kemudian Anda harus bisa menjabarkan, harus bisa mendeskripsikan ya. Tapi kemudahannya Anda tidak perlu menghitung secara manual. Dengan bantuan SPSS, data ini sudah jadi ya. Tuh lihat sampai selesai. Nah, kita ingin melihat histogramnya seperti apa ya. Histogramnya seperti apa. Nah, ini histogramnya sudah ada ya. Jadi kalau misalnya secara rata-rata, nah kita mendapatkan secara rata-ratanya minnya itu adalah 3,19 gitu ya. Nah, nanti tinggal Anda rata-ratakan 3,19 itu hasilnya apa ya. Ketentuannya seperti apa Anda buat sendiri gitu ya, batasannya. Nah, ini kita melihat di sini adalah kurvanya normal ya, kurvanya normal. Lalu yang berikutnya juga sama. Ini gambaran yang kedua. Untuk pernyataan yang ketiga, oh ternyata hasilnya seperti ini. Yang keempat ya juga sama. Demikian penjelasan dari saya untuk olah data kuesioner sampai dengan kita mendapatkan hasil secara deskriptif untuk bisa Anda pergunakan pada saat nanti Anda sudah waktunya untuk bisa mengerjakan sendiri penelitian skripsi Anda. Dan dengan ini kemudahan itu akan bisa Anda dapatkan, dan Anda bisa meringkas waktu sehingga tidak harus menghitung secara manual kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video yang saya bahas pada pertemuan kita hari ini bisa memberikan tambahan lagi pengetahuan, dan Anda bisa melatih lagi untuk Anda coba lagi di rumah supaya lebih terampil lagi ke depan kita mengolah data SPSS-nya. Saya Dian Wahyuningsih, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu kembali pada video kami berikutnya. Salam, sehat selalu, dan terima kasih.